Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dari Allah, limpahan rezeki dan kebaikan selalu Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita, pikiran kita, dan hati kita dari segala prasangka yang buruk. Baik prasangka yang buruk itu kita tujukan kepada Allah atau kepada sesama. Karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa yang besar. Saudaraku sekalian, insya Allah pada kali ini saya ingin membahas tentang hijab. Hijab di dalam Islam itu bagi wanita hukumnya wajib dan Allah yang memerintahkannya. Untuk dalilnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang dimana Allah berfirman, kata Allah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hijab diperintah oleh Allah bagi perempuan tentunya memiliki hikmah yang amat besar dan tentunya juga sangat bermanfaat untuk akhwatnya, juga untuk kaum Adam. Adapun hikmah daripada hijab itu tentunya adalah agar wanita sebagai sosok manusia yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah dan di dalam Islam, agar tidak dilecehkan dan agar tidak dinodai kehormatannya, sehingga aurat perempuan, aurat seorang wanita yang bisa mengundang syahwat kaum Adam itu harus ditutupi sehingga laki-laki bisa menjaga pandangannya. Bisa kita lihat ya di negara Amerika, negara yang sekuler, negara yang liberal, negara yang menerapkan kebebasan, secara data dan secara statistik menunjukkan bahwa pelecehan terhadap perempuan sangat tinggi sekali angkanya di sana. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa hijab itu sangat memberikan kebaikan kepada perempuan dalam bersosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya juga kita harus pahami ya, wahai para mukminah, wahai para akhwat, yang tentunya kita harus memahami bahwa hijab ini adalah perintah dari Allah. Dan jika ada seorang akhwat tidak mau menjalankan perintah Allah, tentunya dia sedang menentang Allah dan sedang mencari masalah dengan Allah. Dan harus dipahami bahwa jangan melihat hijabnya meskipun mungkin hanya selembar kain, tapi jika itu digunakan untuk menutup aurat dengan tujuan untuk menjalankan perintah Allah dan mencari ridho Allah, maka selembar kain itu akan mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Tapi barang siapa yang tidak menutupkan selembar kain itu kepada aurat yang wajib ditutupnya, maka dia telah menentang Allah dan itu salah satu sikap kesombongan. Seorang wanita yang tidak berhijab sejatinya dia tidak hanya menjatuhkan dirinya pada kecelakaan, tapi juga dia telah menjatuhkan ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya, dan saudara laki-lakinya kepada kecelakaan. Karena ketika seorang perempuan tidak berhijab, maka Allah akan menyeret 4 orang laki-laki dikarenakan tidak berhijabnya seorang perempuan. Yang pertama yang akan diseret oleh Allah ke dalam neraka karena tidak berhijabnya seorang perempuan itu adalah ayahnya. Kalau ayahnya ridho dengan tidak berhijabnya seorang anak perempuan, maka sebelum anak perempuan itu diazab oleh Allah, maka yang pertama kali diazab oleh Allah adalah ayahnya. Yang kedua adalah suaminya. Jika seorang suami meridhoi istrinya tidak berhijab, setelah dia tahu bahwa ada kewajiban dari Allah bagi seorang mukminah untuk berhijab, maka sebelum mukminah itu mendapatkan azab dari Allah di akhirat karena tidak berhijab, maka suaminya dulu yang akan diseret oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Begitu juga seorang anak laki-laki yang mendapati ibunya tidak berhijab dan dia tahu atas kewajiban berhijab bagi ibunya, tetapi dia tidak menyampaikan pesan itu kepada ibunya, maka si anak laki-laki ini
juga akan diseret oleh Allah ke dalam neraka karena ibunya tidak berhijab. Begitu juga seorang laki-laki yang mempunyai saudara perempuan, ketika dia mendapati saudara perempuannya tidak berhijab, maka dia akan diseret oleh Allah ke dalam neraka sebelum saudara perempuannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku sekalian, wanita yang tidak berhijab bukan hanya mencelakakan dirinya dan keluarganya, tapi juga membuat laki-laki di luar keluarganya bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika mereka tidak berhijab, mereka telah memperlihatkan satu buah kemungkaran kepada laki-laki yang ada di sekitarnya. Karena bagi laki-laki yang bukan muhrim, melihat aurat perempuan itu pastinya adalah sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika wanita tidak berhijab, bukan hanya dia durhaka kepada Allah, bukan hanya dia durhaka kepada orang tuanya, suaminya, mencelakakan saudaranya dan juga mencelakakan anaknya, tapi jika dia juga menjadi sebab banyak laki-laki berbuat dosa kepada Allah. Karena apa? Karena dia membuat laki-laki selain keluarganya itu memandang auratnya, dan tentunya ini juga adalah sebab perbuatan dosa. Sehingga kalau laki-laki itu nanti di akhirat diazab oleh Allah karena melihat aurat perempuan yang bukan muhrim, terus bagaimana wanita yang dilihatnya auratnya oleh si laki-laki yang diazab oleh Allah itu? Tentunya dia juga akan diseret oleh Allah ke dalam neraka karena menjadi sebab orang lain melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai muslimah, wahai mukminah, Allah menyuruh Anda untuk berhijab adalah satu kebaikan, dan di sana juga ada keutamaan, bahkan di sana ada pembuktian keimanan. Jangan menyepelekan kewajiban berhijab, karena berhijab itu jelas hukumnya wajib. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya mah hijabnya di hati saja, tidak di anggota badan. Wahai mukminah, saya sampaikan di sini bahwa yang harus ditutup itu adalah aurat Anda. Karena aurat perempuan itu bagi laki-laki mendatangkan syahwat. Aurat perempuan itu bagi laki-laki bisa memancing perbuatan buruk, yaitu tindakan pelecehan dan pemerkosaan, atau tindakan-tindakan hal yang lainnya, yang minimalnya adalah pikiran kotor yang ada di benak laki-laki. Sehingga ketika Anda tidak menutup aurat Anda, pastinya ini akan mendatangkan banyak kemungkaran gitu. Dan harus ingat bahwa kalau seandainya Anda berpikir bahwa yang ditutup itu adalah hati Anda, saya mau kasih analogi sederhana aja. Bagaimana misalkan kalau Anda pergi ke satu jalan pakai motor, tidak pakai helm, terus bertemu dengan razia polisi. Terus ketika Anda sebagai seorang mukminah pakai motor dan tidak pakai helm, terus bertemu dengan razia polisi, terus polisi itu bertanya, "Wahai ibu, kenapa Anda tidak pakai helm?" Terus Anda mengatakan bahwa saya pakai helm, Pak Polisi. Mana helmnya? Kata Anda, oh helmnya saya pakai di hati saya. Kira-kira polisi bisa menerima nggak hujah itu? Tentunya tidak. Kenapa? Karena yang harus dikasih helm itu bukan hati tapi kepala. Karena tujuannya adalah untuk menjaga kepala dari benturan keras ketika terjadi kecelakaan. Begitu juga berhijab. Tidak ada alasan untuk mengingkari kewajiban hijab dan kewajiban menutup aurat, karena yang harus ditutup itu adalah auratnya. Kenapa? Karena aurat itu bisa mendatangkan petaka bagi laki-laki yang bukan muhrim ketika melihatnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita mencari banyak alasan untuk menolak perintah Allah, karena mungkin di dunia kita masih bisa beralibi dan beralasan. Terus bagaimana ketika nanti kita berhadapan Allah dan Allah bertanya kepada Anda, wahai mukminah, wahai muslimah, kenapa Anda tidak berhijab? Padahal kewajiban itu telah Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Saudara sekalian, ya, jangan sampai Anda kalah sama lontong atau sama permen. Lihat, permen aja dibungkus, lontong aja dibungkus. Masa Anda sebagai mukminah, sebagai muslimah, sebagai hamba Allah yang kedudukannya lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lainnya, tetapi Anda tidak menutup aurat Anda. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.